Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan dan kebaikan selalu untuk kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS 2023, di mana berdasarkan informasi yang beredar ini bahwa CPNS kembali akan digelar tahun 2023 ini dan direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Juni 2023 ya, pertengahan Juni katanya ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mari kita simak kabar gembira ini gitu ya, untuk berkata tuh jelas wajib di KP gitu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dilansir dari cnnindonesia.com bahwa CPNS 2023 pemain PAN-RB Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa CPNS 2023 akan digelar kembali, namun untuk formasi tertentu, diantaranya itu adalah jaksa. Jadi untuk formasi jaksa, kemudian juga ada formasi ini hakim ya. Jadi untuk formasi tertentu ini hakim, kemudian jaksa. Oke, kemudian ada formasi apa lagi? Dosen, ya, dosen. Kemudian ada tenaga teknis nih, tenaga teknis, dan ada talenta digital. Apa sih talenta digital itu? Nah, sekali lagi maka katakan bahwa CPNS 2003 itu memang akan dibuka dan direncanakan pada pertengahan Juni 2023, berarti tinggal menghitung lagi hari gitu kawan-kawan ya, kurang lebih 6 bulan atau 180 hari lagi, nggak kerasa pokoknya waktu itu kawan-kawan, nanti akan semakin berlalu. Namun sementara akan diprioritaskan untuk jabatan tertentu, diantaranya hakim, jaksa, dosen, teknis, dan tenaga talenta digital katanya. Apa sih talenta digital itu? Nah, untuk talenta digital itu sebetulnya sudah diatur di Permen PAN-RB nomor 45 tahun 2022. Nah, sebagai wawasan tambahan boleh makia share lah. Jadi telah diedarkan Permen PAN-RB nomor 45 tahun 2022 nih tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Di jabatan pelaksananya. Jadi ini masuk ke jabatan pelaksana, di mana di pasal 1 dikatakan bahwa PNS adalah bla bla bla. Kemudian jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi jabatan pelaksana itu adalah berisikan fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik, jadi berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, itu jabatan pelaksana. Kemudian ada yang disebut dengan klerek. Klerek itu adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Nah, jadi administratif itu klerek. Ada juga operator. Operator adalah jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Nah, kalau operator itu bersifat umum, kalau administratif itu klerek. Klerek itu sifatnya administratif. Untuk administrasian itu masuknya ke klerek. Sementara untuk operator itu sifatnya umum. Tugas teknis sifatnya umum. Teknisi adalah melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Teknis itu bersifat spesifik. Kemudian ada instansi teknis adalah kementerian, lembaga, non kementerian juga, kesekretariatan lembaga negara yang menjadi instansi pengguna suatu jabatan pelaksana. Oke, itu dia isi dari pasal Permen PAN-RB nomor 45 tahun 2022 ini. Jadi ada klerek, ada operator, ada teknisi. Nah, ini yang mungkin disebut nanti di talenta digital itu. Mana ini? Jadi ini. Oke, loading. Oke, di pasal satunya. Di pasal 4, klasifikasi jabatan pelaksana terdiri dari klerek, operator, dan teknisi. Sebagaimana yang tersebutkan ya, klerek itu berkaitan dengan sifatnya administrasi, jabatan pelaksana administrasi ya. Kemudian operator itu bersifat umum ya. Teknisi biasa bersifat teknis ini dia. Kemudian di sini juga dikatakan nomenklatur jabatan pelaksana dimaksud pada pasal 5 nih, itu digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan kelas jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, dan penggajian dan tunjangan. Oke, juga pemberhentian. Itu dia untuk informasi seputar Permen PAN-RB nomor 45 tahun 2022 itu. Jadi ada klerek, ada operator, dan teknisi. Lalu kawan-kawan perlu ketahui untuk mekanisme pengadaan CPNS tahun 2023 ini nih, mekanisme pengadaan CPNS 2023 ini direncanakan kan tadi bulan Juni ya, bulan Juni tahun 2023. Nah, sekarang ini sudah memasuki tahap instruksi Permen PAN-RB kepada Pak Abdullah Azwar Anas ini menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk juga kementerian di dalamnya ya,
kementerian untuk mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungannya masing-masing ini. Jadi sekarang sudah instansi pusat dan daerah sudah diinstruksikan untuk mengusulkan, berarti sekarang sudah memasuki tahap pengusulan. Dari tahap pengusulan ini nanti di total ada berapa sih? Totalnya misalkan nanti ada 1 juta kebutuhannya ya yang diajukan. Nah setelah ini dapat total, ini kan Permenpan RB nanti minta Menpan ini minta pertimbangan Kemenke ya, Menteri Keuangan sama BKN. Kenapa minta pertimbangan Kemenke? Ini berkaitan dengan anggaran. Kira-kira cukup gak anggaran untuk pengadaan seleksi sebanyak 1 juta orang ini? Sementara dari BKN ini untuk pertimbangan teknisnya, ini untuk mengetahui misalkan instansi pusat mengajukan 100.000 orang, ada berapa jumlah pensiun PNS yang pensiun di tahun tersebut, di tahun 2003, gitu kawan-kawan. Kemudian bentrok nggak dengan seleksi P3K? Gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di 2023 nanti selain CPNS 2032 akan dilangsungkan CP3K 2023. Walaupun sekarang di 2022 sudah masuk CP3K ya, ada CP3K untuk formasi tenaga teknis dan dari Kemenag ya, Kemenag juga merekrut sekarang kawan-kawan di tahun 2020 ini, di mana ini seleksinya terdiri dari seleksi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis. Kemenag itu udah 60% dari kompetensi, 60% nih. Sementara 40%-nya dari moderasi beragama, MB gitu ya. Nah, sudah Maki buatkan videonya, silakan searching video Maki sebelumnya ya kawan-kawan. Nah, di 2023. Nah, untuk formasi guru dan tenaga kesehatan ini kemungkinan akan masuk di CP3K tahun 2023 ini untuk guru dan tenaga kesehatan. Kesehatan itu masuknya di CP3K tahun 2023. Terlebih lagi ini untuk kawan-kawan, untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi kawan-kawan. Makanya kemarin sudah ada pendataan non ASN. Pendataan non ASN ya, dia sudah masuk data BKN kawan-kawan. Nah, jadi penyelesaiannya ini untuk kawan-kawan yang lebih dari 3 tahun mengabdi di instansinya. Nah, maka itu sebabnya kenapa tadi untuk CPNS 2003 ini tidak ada di guru tidak masuk prioritas ke ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kawan-kawan yang baru lulus, nyatakan S1-nya baru lulus dan memiliki gelar PPG Prajabatan GR ya untuk keguruan, ini masuk ke CPNS 2003 juga, tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena untuk CP3K ini tidak bisa diikuti oleh semua guru, calon guru. Karena ini guru yang hanya lebih dari 3 tahun lah yang bisa mengikuti CP3K 2003 ini. Lalu untuk yang baru lulus ini harus punya gelar GR dulu, yaitu PPG Prajabatan. Kalau sudah memiliki ini, maka boleh ikut ke sini, gitu kan kawan. Ya, jadi ini informasi terbarunya kawan-kawan, dan ini informasi gembira untuk kita semua bahwa ternyata CPNS 2003 kembali akan digelar, insya Allah, dan direncanakan pada bulan Juni. Pokoknya mudah-mudahan kita berdoa saja, masih ada waktu 6 bulan lagi tersisa, kita maksimalkan waktu tersisa ini untuk memperbanyak membaca, memperbanyak latihan, memperbanyak doa juga kawan-kawan. Kita berdoa sekalipun misalkan formasi kita, jurusan kita tidak ada di formasi tahun depan, mumpung ada waktu, kita maksimalkan dengan doa. Kita berdoa meminta kepada Allah, karena manusia hanya bisa berencana, Tuhan Allah SWT yang menentukan kawan-kawan ya. Walaupun misalkan direncanakan tidak akan ada formasi guru, mudah-mudahan ada CPNS tahun 2003 ini untuk formasi guru, gitu kan kawan ya. Understand? Hidup, isi mantap. Oke, kawan-kawan, barangkali saja disebutkan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita dan juga untuk kawan-kawan agar tidak lupa untuk memaksimalkannya sedini mungkin dari sekarang. Mari kita maksimalkan soal-soal SKD-nya yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP, kawan-kawan. Insya Allah nanti maka akan selalu update di sini. Don't go anywhere, pokoknya stay tune here. Oke, tipe-tipe, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.